Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Baiklah, nama saya Muhammad Alfi Rashid, BP 19010003. Saya akan menjelaskan definisi kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam sektor publik untuk kepentingan eksternal. Kerangka konseptual membahas bagaimana perencanaan publik disusun dan dilaksanakan. Konsep ini meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, serta pertanggungjawaban organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, lembaga, swadaya masyarakat, dan lembaga peribadatan. Selanjutnya, tujuan dan peranan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang pertama, tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk memahami praktik akuntansi diterima umum atau disingkat PABU dan standar ASP. Yang ketiga, bagi auditor untuk memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai PABU. Yang keempat, bagi para pemakai laporan keuangan sektor publik untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun. Selanjutnya, ruang lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang pertama, perencanaan publik, yaitu perencanaan publik sangat menentukan proses selanjutnya. Pembahasan pembuatan perencanaan yang berkualitas menjadi hal yang sangat penting. Selanjutnya, penganggaran publik, yaitu terdiri dari tata kerja, pedoman kerja, dan prosedur kerja dalam penyusunan anggaran. Selanjutnya, realisasi anggaran publik, yaitu merupakan tahap pelaksanaan dari anggaran publik dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. Lalu, pengadaan barang dan jasa publik, yaitu pengadaan barang dan jasa yang baik akan berdampak pada pencapaian efektivitas dan efisiensi program. Lingkup selanjutnya, pelaporan sektor publik, yaitu terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan kinerja, laporan ekuitas, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, audit sektor publik, yaitu proses audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. Selanjutnya, ruang lingkup terakhir, yaitu pertanggungjawaban publik, yaitu merupakan tahap akhir dari penentuan ketercapaian atau ketidaktercapaian kualitas program secara keseluruhan. Baiklah, saya Dinda Wadana Devani, BP 19010002 akan melanjutkan tentang tujuan laporan keuangan sektor publik. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Yang kedua, informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya finansial. Yang ketiga, informasi mengenai bagaimana mendanai aktivitas dan memenuhi persyaratan kas. Yang keempat, informasi dalam mengevaluasi kemampuan mendanai aktivitas dan memenuhi kewajiban serta komitmen. Yang kelima, informasi tentang kondisi keuangan dan perubahan di dalamnya. Yang keenam, info menyeluruh dalam mengevaluasi kinerja seperti biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Selanjutnya, karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik. Yang pertama, dapat dipahami. Yang kedua, relevan atau mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Yang ketiga, keandalan atau reliabilitas atau bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya. Yang keempat adalah konsistensi. Yang kelima, manfaat dan biaya. Yang keenam, materialitas. Dan yang terakhir adalah dapat diperbandingkan antar periode entitas yang sama dan antar entitas yang berbeda. Selanjutnya adalah definisi elemen laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, aktiva, merupakan sumber yang dikendalikan suatu entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Dari sumber-sumber tersebut, manfaat ekonomi masa depan atau jasa potensial yang mengalir masuk ke entitas diharapkan ada.
Yang kedua adalah kewajiban. Utang masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaian utang tersebut merupakan arus keluar manfaat ekonomi suatu entitas. Dan yang ketiga adalah ekuitas atau hak residual aktiva pemerintah pusat atau daerah setelah dikurangi semua kewajiban. Selanjutnya adalah pendapatan, merupakan arus kas masuk selama periode pelaporan dengan tujuan peningkatan aktiva atau ekuitas neto yang merupakan peningkatan kontribusi pemilik. Dan yang terakhir adalah biaya atau pengurangan manfaat ekonomi semasa depan selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau konsumsi aktiva atau kewajiban yang mengurangi distribusi ke pemilik. Selanjutnya adalah pengakuan aset. Aset diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan diperkirakan dapat diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dan andal. Aset tidak mungkin diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonomi masa depan tidak mungkin dirasakan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah mengenai pengukuran, yaitu biaya historis, biaya saat ini, nilai realisasi atau penyelesaian, dan nilai sekarang atau present value. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Wahyuni, BP 1901005. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengakuan kewajiban. Pengakuan kewajiban terbagi atas dua. Yang pertama, kewajiban diakui jika telah terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dalam rangka menyelesaikan kewajiban sekarang atau terjadi kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi dalam rangka penyelesaian kewajiban yang timbul di masa yang akan datang. Yang kedua, di mana perubahan atas kewajiban ini dapat diukur dengan andal. Penjelasan pengakuan pendapatan, belanja atau biaya terbagi atas dua, yaitu pertama pengakuan pendapatan, yang kedua itu pengakuan belanja atau biaya. Bagian pertama, pengakuan pendapatan terdiri atas dua, yaitu basis kas adalah pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh pemerintah. Yang kedua, basis akrual, yaitu pendapatan diterima pada saat ditimbul hak atas pendapatan tersebut. Yang kedua, pengakuan belanja atau biaya terbagi atas dua, basis kas. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas pemerintah, sedangkan basis akrual belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat. Selanjutnya, asumsi akuntansi sektor publik terbagi atas beberapa. Yang pertama, kebutuhan masyarakat. Sebagai makhluk hidup, manusia mempunyai banyak kebutuhan yang merupakan dasar bagi proses perencanaan yang merupakan proses utama dalam siklus akuntansi sektor publik. Yang kedua, alokasi sumber daya, yaitu dilakukan dengan menggunakan mekanisme anggaran berupa sumber daya, SDM dan SDA. Ketiga, ketaatan hukum atau aturan. Proses dalam pengukuran akan berjalan dengan baik jika didukung dengan aturan yang memadai sehingga pelaksanaan baik, tertib dan akuntabel. Yang keempat, dasar akrual merupakan basis laporan keuangan sektor publik di mana pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat terjadinya yang dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan pada laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifman Fikri, BPS 1901001 akan melanjutkan materi yang disajikan, yaitu kelangsungan organisasi, yaitu organisasi menetapkan dasar-dasar hukum atau aturan organisasi untuk pedoman dalam menjalankan organisasinya. Akuntabilitas kinerja, yaitu untuk mewujudkan pemerintah yang good governance. Akuntabilitas kinerja harus ditetapkan dalam organisasi publik. Selanjutnya, implementasi karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik. Implementasi karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik ini dibagi menjadi kualitas perencanaan publik, kualitas penganggaran publik, kualitas realisasi anggaran publik, kualitas pengadaan barang dan jasa, kualitas pelaporan sektor publik, kualitas audit sektor publik, dan kualitas pertanggungjawaban publik. Sekian dari hasil diskusi dari kelompok kami.
Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.